Would you be my Mr. Done, the done, done? I still got a lot of shit to learn. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di Ruang Geo ya. Dimana pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11 pada bab pertama dengan judul posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nih, Indonesia digadang-gadangkan sebagai poros maritim dunia. Poros yang artinya pusat ya. Pusat artinya Indonesia ini akan menjadi pusat dari maritim dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentunya dikelilingi oleh lautan. Dan juga selain itu sejarah pada masa lampau juga tidak kalah dengan itu, bahwa Indonesia pada masanya dulu, masa berjayanya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini adalah bagaimana kekuatan laut yang luar biasa menjadikan Indonesia ini atau Nusantara ini bisa menguasai atau mempunyai peran penting dalam dunia kelautan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategisnya Indonesia sebagai poros maritim. Kenapa jadi demikian? Karena perlu kita ingat bahwa pada 2014 lalu Presiden Jokowi di masa Indonesia Bersatu kabinetnya ya, Indonesia Bersatu menerangkan bahwa ingin menggaungkan kembali maritim dunia, dan ada 5 pilar yang digaungkan oleh Presiden Jokowi pada saat itu. Apa aja 5 pilar itu? Kita lihat, ini adalah 5 pilar poros maritim yang saat itu digaungkan oleh Jokowi. Yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Ya, seperti kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kepulauan tadi ya. Negara kepulauan otomatis banyak sekali lautnya, dan inilah yang akan dikembalikan. Dikembalikan dalam hal apa? Kejayaannya seperti dulu kala pada masa kerajaan-kerajaan. Terus pilar yang kedua adalah berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Jadi di sini nelayan akan didukung penuh, baik itu terhadap sarana prasarana, mungkin nanti ada kebijakan yang sifatnya menguntungkan nelayan. Kita ingat sepak terjangnya Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu, yaitu Menteri Susi Pujiastuti, bagaimana begitu gencar menangkap kapal-kapal yang masuk ke daerah Indonesia, menangkap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Itu adalah sepak terjang dari Menteri Susi. Dan saking terkenalnya slogan kata-kata Susi atau jadi jargonnya itu adalah tenggelamkan. Jadi kapal-kapal yang sudah disita dari asing yang masuk ke daerah perairan Indonesia karena melakukan illegal fishing itu disita dan ditenggelamkan. Terus pilar ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut. Jadi ada komitmen di sini mendorong dari pembangunan tol laut, pembangunan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Jadi di sini yang diwacanakan oleh Presiden Jokowi yang digencarkan adalah bagaimana fasilitas pendukungnya seperti misalkan pelabuhan, logistik, terus industri perkapalannya. Artinya ini akan sangat didorong. Contohnya, biasanya armada kapal ya dalam pelayaran misalkan dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain itu biasanya cuma satu, dan ini akan ditambah guna membangun konektivitas tadi.
Terus tol laut juga, bagaimana eh, pelayaran itu bisa lancar. Terus mengenai pelabuhan laut akan eh, dilakukan pembenahan karena misalkan yang dulu untuk pembongkaran logistik itu dilakukan 1 minggu 4 sampai 5 hari harus disederhanakan, misalnya sehari harus selesai seperti itu. Terus pilar keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Nah, ini mungkin seperti eh, orang-orang yang punya modal ya, punya modal ini akan diajak untuk bekerja sama untuk bekerja pada bidang kelautan, baik itu sifatnya ya, untuk industri dan sebagainya. Terus pilar yang terakhir adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Artinya untuk laut ini akan benar-benar dijaga kelautannya, batas-batas zona-zonanya, wilayahnya akan benar-benar dijaga. Untuk ini adalah 5 pilar poros maritim yang dulu pada 2014 digencarkan oleh Presiden kita Joko Widodo. Oke, selanjutnya. Ini adalah peta negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui tadi, Indonesia merupakan negara kepulauan di mana 3/4, 70% lah ya. 70% wilayah Indonesia itu merupakan laut. Sedangkan 30%-nya adalah daratan. Artinya apa? Banyak sekali lautnya. Banyak sekali lautnya yang menghubungkan dari pulau satu dengan pulau lain. Makanya Indonesia memang wajar kalau memang dianggap sebagai poros maritim dunia. Terus selanjutnya adalah di sini yang akan kita bahas adalah pertama letak astronomis, yang kedua letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritimnya. Itu adalah yang kita pelajari bersama ya. Oke, saya ingatkan kembali ketika belajar online, saya harap jangan cuma menonton, jangan cuma menyimak, tapi usahakan untuk mencatat. Kalian bisa pause videonya, dicatat bagian yang penting, atau kalian rangkum. Karena apa? Kita belajar online ini anggapannya sama kayak kita mau belajar berenang. Kalau kita mau bisa berenang, otomatis kita jangan cuma nonton orang berenang dong. Yang kita lakukan harus nyebur. Oke, selanjutnya. Ini adalah letak astronomis. Wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W. Pulau W yaitu posisinya adalah 6 derajat lintang utara. Terus wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Rute ya, 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat terletak di kota Sabang, di Aceh. Kota Sabang ya, Aceh, Kepulauan Sumatera. Terus paling timur terletak di 141 derajat bujur timur. Perbatasannya dengan Papua New Guinea. Itu adalah batas-batas wilayah Indonesia. Perlu diketahui, Indonesia sendiri terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu adalah letak Indonesia. Ini sudah kita pelajari di kelas 10. Sudah kita pelajari. Bahkan di SMP pun pernah dipelajari ya. Jadi ingat-ingat. Terus selanjutnya ini adalah letak geografis. Letak geografis artinya adalah suatu letak yang dilihat dari kenyataan permukaan buminya. Nah, yang tadi adalah kita kembali di sini adalah letak astronomis. Selanjutnya di sini letak
geografis. Kita kembali sedikit ke letak astronomis. Ini dilihat artinya di sini Indonesia berada di daerah ekuator. Daerah ekuator daerah ekuator ya, atau dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis yang mana membuat Indonesia mempunyai dua iklim. Dua iklim, yang pertama adalah bukan dua iklim ya, dua musim. Mohon maaf, mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Kalau iklimnya, Indonesia iklimnya adalah iklim tropis. Kenapa jadi demikian? Karena apa? Ini adalah daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Karena kita negara kepulauan yang artinya lautnya banyak dan juga sinar mataharinya banyak. Ketika sinar matahari banyak terus lautnya banyak, yang artinya akan banyak menimbulkan penguapan. Seperti itu. Makanya kita iklimnya adalah iklim tropis. Oke, terus selanjutnya, apa pengaruhnya dari letak astronomis ini? Salah satu pengaruhnya lagi, Indonesia mempunyai 3 waktu. Ada waktu Indonesia bagian timur, ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian tengah. Nah, itu akan mempengaruhi keadaan juga. Ya, kita lihat contoh sederhananya adalah ketika tahun baru ya, mungkin pernah nonton di TV yang duluan merayakan tahun baru itu adalah Indonesia bagian timur, baru Indonesia bagian tengah, lalu Indonesia bagian barat. Tapi secara umum yang dipakai adalah Indonesia bagian barat. Seperti itu. Terus juga masalah pakaian, karena kita adalah iklim tropis, otomatis pakaian kita berbeda dengan orang-orang yang ada di Eropa misalkan, orang-orang yang mempunyai musim dingin. Karena apa? Kita tidak ada musim dinginnya, hanya ada musim hujan saja. Artinya apa? Karena kelembapan tadi, otomatis kita sebagai orang Indonesia pastinya menggunakan pakaian yang sifatnya kaos lah, pakaian yang lebih mudah menyerap keringat, seperti itu. Oke, lanjut ke letak geografis tadi ya. Nih, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Kalau letak astronomis tadi dia sifatnya mutlak, tapi kalau geografis dia sifatnya relatif. Relatif dalam artian apa? Di sini kita lihat yang dikatakan adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Artinya apa? Berdasarkan tempat di sekelilingnya. Kenapa saya bilang tadi astronomisnya mutlak? Karena dia berdasarkan garis lintang. Itu yang disebut dengan mutlak. Sementara ini bisa dikatakan relatif ya. Nah, contoh ini di sini dikatakan Indonesia berada di antara dua benua besar, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Kita kasih silang seperti ini ya. Nah, terus Indonesia diapit oleh 2 samudra lagi. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Inilah mengapa Indonesia itu berpotensi besar atau bisa dikatakan sebagai poros maritim dunia, karena keadaannya seperti ini. Pertama diapit oleh 2 benua, diapit oleh 2 samudra, sehingga mau tidak mau pelayaran dunia pun akan banyak melewati Indonesia. Seperti itu. Ini adalah letak geografis tadi ya, dilihat dari keadaan kenyataannya di permukaan bumi.
Terus selanjutnya adalah ini letak geologis. Nih, Indonesia berada pada 3 dangkalan. Dangkalan apa saja? Dangkalan yang mengelilingi Indonesia ini adalah dangkalan Sunda, itu pertama. Terus dangkalan Sahul dan daerah Australia dan Asiatis. Itu adalah dangkalannya, 3 dangkalan yang mengelilingi Indonesia. Terus dilalui 2 jalur pegunungan muda atau disebut dengan sirkum Mediterania ya, Mediterania dan juga sirkum Pasifik. Jadi ini adalah 2 jalur pegunungan muda yang melalui Indonesia. Terus selanjutnya ada pertemuan 3 lempeng. Ada lempeng Eurasia di sini. Terus ada Indo-Australia di sini. Terus ada Pasifik. Ada Pasifik di sini. Jadi tidak heran, dampaknya apa? Dampaknya adalah Indonesia mempunyai banyak gunung api nih di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa banyak sekali gunung apinya. Banyak gunung api, rawan gempa, terus juga ya rawan bencana karena ini tadi ada pertemuan 3 lempeng. Terus juga selain itu ada dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah tanah yang berada di daerah gunung api ini dia akan relatif lebih subur dibandingkan dengan tanah yang ada di Kalimantan ya. Untuk Jawa nih banyak gunungnya. Sumatera juga. Jawa, Sumatera banyak gunungnya. Sulawesi juga ada. Jadi tanah di sini akan lebih subur dibandingkan tanah pada pulau Kalimantan ini karena dia tidak terdapat gunung aktif ya. Seperti itu. Ini adalah letak geologisnya.